Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinti Arifah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas C. Nah, saya di sini akan membahas tentang materi persamaan dasar akuntansi. Saya akan membahas tentang 3 pokok pembahasan materi dasar persamaan akuntansi. Yang pertama itu pengertian persamaan dasar akuntansi, yang kedua unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu pokok pembahasan tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu adalah sebuah proses untuk mencatat, mengolah data, meringkas transaksi keuangan, kemudian untuk melaporkan dalam bentuk laporan keuangan dan menafsirkan hasil-hasilnya. Nah, jadi untuk melaporkan informasi ekonomi, misalnya dalam perusahaan, organisasi, lembaga pemerintahan, sehingga mempermudah seseorang untuk mengolah input data keuangannya sesuai dengan sistemnya. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada aset, yang kedua ada hutang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, nah yang kelima ada beban, dan yang keenam ada prive. Saya akan membahas satu-satu tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama saya akan membahas tentang aset. Apa itu aset? Aset itu adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Nah, aktiva itu merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Aset itu ada kas, ada piutang, ada kendaraan. Nah, yang kedua itu ada kewajiban atau hutang atau liabilitas. Apa itu hutang? Nah, hutang itu adalah tanggung jawab perusahaan yang terjadi akibat transaksi yang terjadi di masa lalu, yang harus diselesaikan dengan sumber daya perusahaan tersebut. Contohnya gini, ketika perusahaan membeli peralatan dengan secara kredit, itu tuh dinamakan utang. Nah, yang ketiga, modal. Apa itu modal? Modal ini dikatakan sisa kepentingan aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan adalah arus masuknya uang kepada perusahaan untuk meminimalisir kewajiban atau jumlah yang dibebankan pada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Nah, yang kelima yaitu beban. Apa itu beban? Beban adalah arus keluar uang atau kas dalam perusahaan. Beban sumber arus keluarnya sumber daya yang ada dalam perusahaan. Nah, yang keenam adalah prive. Prive itu pengambilan uang pribadi dari perusahaan. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada keseimbangan harta dengan modal. Yang pertama kali yang terjadi suatu perusahaan itu adalah hutang dengan modal. Dua akun tersebut, setiap perusahaan, setiap terjadinya transaksi, pasti mempengaruhi dua akun tersebut. Yang pertama adalah harta. Harta adalah kas, dan pasiva adalah modal. Nah, konsepnya itu harta sama dengan modal. Nah, yang kedua itu adalah keseimbangan harta dengan utang ditambah modal. Sumber modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber modal yang berasal dari kreditur yang disebut dengan hutang, dan sumber modal yang terdiri dari pemilik sendiri, dan itu disebut dengan modal itu sendiri. Nah, konsep ini yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, saya telah menjelaskan apa itu pengertian persamaan dasar akuntansi, menjelaskan tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan menjelaskan apa itu konsep persamaan dasar akuntansi.
Sekarang saya akan memberi contoh tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2021, Diva Family mendirikan sebuah salon kecantikan yang disebut dengan Salon Diva. Transaksi yang pertama tanggal 1 Januari. 1 Januari, Diva menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai setoran awal. Transaksi yang kedua, Diva membeli peralatan salon seharga 15 juta. Transaksi yang ketiga pada tanggal 6 Januari, Diva membeli perlengkapan salon seharga 20 juta secara kredit. Dan yang transaksi yang terakhir, tanggal 10 Januari, Diva membayar utang atas pembelian tanggal 6 Januari sebesar 10 juta. Nah, transaksi yang pertama yaitu Diva menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai setoran awal. Karena dari setoran awal kita masukin ke kas 50 juta. Masuk ke kas 50 juta dan masuk ke modal 50 juta karena setoran awal. Nah, yang kedua transaksi pada tanggal 2 Januari. Diva membeli peralatan salon seharga 15 juta. Nah, karena dia membeli peralatan salon, berarti kasnya berkurang dan peralatannya bertambah 15 juta. Nah, tanggal 2 Januari ini disaldokan menjadi 50 juta dikurang 15 juta. Karena tadi kan katanya membeli peralatan jadi berkurang kasnya. 50 juta dikurang 15 juta yaitu 35 juta. Kita turunkan karena ada saldo. Nah, yang ketiga transaksi pada tanggal 6 Januari, Diva membeli perlengkapan salon seharga 20 juta secara kredit. Berarti kita masukin ke perlengkapan 20 juta. Kita letak di hutang 20 juta. Kenapa letak di hutang? Karena katanya kredit. Nah, kita saldokan lagi, kita turunkan kas 35 juta. Peralatan 15 juta. Perlengkapan 20 juta. Utang 20 juta. Dan modal 50 juta. Nah, transaksi yang terakhir pada tanggal 10 Januari, Diva membayar utang atas pembelian tanggal 6 Januari sebesar 10 juta. Jadi, membayar utang kasnya berkurang 10 juta. Kita kasih tanda dalam kurung. Dan di utang berkurang 10 juta. Kita saldokan hasil akhirnya 35 juta dikurang 10 juta yaitu 25 juta. Nah, ini hasil akhirnya. Konsepnya itu harta sama dengan utang ditambah modal. Kita tambahkan harta ini, kas, peralatan, perlengkapan ditambah, dan utang ditambah modal. 25 juta ditambah 15 juta ditambah 20 juta hasilnya 60 juta. Ditambah utang tambah modal. Utang tambah modal 10 juta dan 50 juta 60 juta. Nah, hasilnya balance 60 juta dengan 60 juta. Sekian dari penjelasan saya tentang persamaan dasar akuntansi. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang saya ucapkan kurang mengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amelia. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan perusahaan terdapat neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan, harta, utang, dan modal pada saat tertentu digunakan untuk menyatakan keadaan pada saat disusun. Selanjutnya ada laporan laba atau rugi. Adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau operasional usaha pada periode tertentu, atau menggambarkan masa, diri, dan sampai. Selanjutnya ada perubahan modal. Perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan modal awal, tambahan modal, dan modal akhir. Perubahan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan menyandingkan neraca beberapa periode atau minimal 2 periode pembukaan. Selanjutnya ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar atau cash flow akibat dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dan rumus laporan perusahaan. Saya akan membahas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kenapa? Untuk laporan arus kas dan atas laporan keuangan tidak diterangkan secara detail pada saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus. Kita lihat dulu rumusnya. Yang pertama, rumus laporan laba rugi. Laba rugi, rumusnya itu sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Ketika pendapatan dikurangi beban, hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Dan jika hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Yang kedua ada rumus laporan perubahan modal. Jika perubahan mengalami laba, rumusnya menjadi modal akhir dikurang modal awal ditambah laba dikurangi prive. Jika perusahaan mengalami rugi, modal akhirnya sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Ingat ya. Kemudian neraca. Rumusnya yaitu aktiva sama dengan pasiva. Masih ingat ya semua kalau aktiva itu terdiri dari harta dan pasiva itu terdiri dari utang ditambah modal akhir. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amelia. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dalam persamaan akuntansi. Kita ambil contoh kedua dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Di sini terdapat salon ulan persamaan dasar akuntansi periode Januari 2020. Kita bisa lihat ini persamaannya yang akan kita ubah menjadi laporan laba rugi. Coba kalian amati dulu agar kita lebih mudah dalam menyusunnya. Laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Seperti biasa, kita akan membuat judulnya dulu.
Yang pertama, nama salonnya. Dan yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, nama periodenya. Nah, setelah itu kita garis dan kemudian kita susun laporan laba ruginya. Apa tadi rumusnya? Rumusnya itu total pendapatan dikurangi total beban. Nah, maka kita tulis dulu pendapatannya. Nah, berapa pendapatan jasa salon ulang? Kita lihat dalam persamaan dasar akuntansinya, di mana letak pendapatan salon ulang. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, pendapatan jasanya di sini 17 juta. Nanti kita tulis pendapatan jasanya 17 juta. Data yang kedua untuk menyusun laporan laba rugi adalah beban. Nah, di sini apa saja bebannya pada salon ulang? Coba kita lihat lagi dalam persamaan dasar akuntansinya. Nah, tolong diamati ya. Ada beban sewa sebesar 3 juta, ada beban gaji sebesar 2 juta, ada beban perlengkapan sebesar 6 juta, beban penyusutan peralatan sebesar 1.800.000, dan juga ada beban listrik dan telepon sebesar 800.000. Oke, diingat-ingat ya guys, soalnya ini akan kita catat dalam laporan laba rugi. Mari kita catat. Beban sewa Rp3 juta. Beban gaji sebesar 2 juta. Beban perlengkapan sebesar 6 juta. Selanjutnya ada beban penyusutan ya, peralatan sebesar 1.800.000. Kemudian terakhir ada beban listrik dan telepon sebesar Rp800.000. Kita jumlahin ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan hasilnya 13.600.000. Kemudian kita kurangkan pendapatan dengan beban, yaitu sebesar 17 juta
dikurangi 13.600.000 dan hasilnya adalah 3.400.000 rupiah. Nah, karena hasilnya positif, maka ini disebut dengan laba. Selanjutnya, kita masuk ke laporan perubahan modal. Sebelumnya kita buat dulu ya nama akunnya. Dan kemudian, karena perusahaan ini mengalami laba, maka rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi sama prive. Maka selanjutnya kita tulis dulu modal awal. Berapa tadi modal awalnya? Lupa. Kita lihat di persamaan akuntansi. Nah, ini perubahan modalnya sebesar 160 juta rupiah. Kemudian kita pindahkan ke sini. Kita letakkan di dalam laporan perubahan modalnya. Setelah itu, kita catat laba dalam perusahaan bulan. Berapa tadi labanya? Ini dia. Kita lihat di laporan laba rugi. Labanya sebesar 3.400.000 rupiah. Kita catat 3.400.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita tambahkan dan hasilnya adalah sebesar 163.400.000 rupiah. Dan ternyata modalnya naik nih. Maka kita tulis di sini kenaikan modal. Selanjutnya kita tuliskan berapa privenya. Berapa prive dari perusahaan salon Ulan? Lupa lagi, kita lihat lagi di persamaan dasar akuntansinya. Nih, mana ya privenya? Ini dia, sebesar 2 juta. Kita buat di sini dan kemudian kita kurangkan hasilnya. Dan hasilnya adalah 161.400.000 rupiah. Modal akhirnya ya. Selanjutnya laporan ketiga neraca. Kita buat judulnya dulu ya. Salon Ulan, neraca, dan periodenya. Kemudian kita beri garis dan kita pisahkan garis tersebut menjadi dua sisi, di mana terdapat aktiva dan pasiva. Masih ingat ya guys? Di sisi aktiva itu terdiri dari harta dan di sisi pasiva itu terdiri utang dan modal. Maka kita mulai dulu dari sisi yang kiri, yaitu aktiva. Hartanya itu apa saja? Nah, kita lihat lagi di dalam persamaan dasar akuntansi. Apa saja hartanya?
Nih, di sini ada kas. Hasil akhirnya itu 74.200. Kemudian ada perlengkapan. Hasil akhirnya itu 7 juta. Kemudian ada peralatan. Hasil akhirnya 90.000 juta rupiah. Dan yang terakhir ada akumulasi penyusutan peralatan yang hasil akhirnya yaitu 1.800.000 rupiah. Kita tulis di sini seperti tadi. Kas karena akumulasi ini termasuk pengurangan, maka kita kurung ya. Dan kemudian kita jumlahkan semuanya, yaitu sebesar 169.400.000 rupiah. Aktifanya sebesar 169.400.000 rupiah. Kemudian kita tulis lagi di sisi pasifanya. Yang tadi terdiri dari utang dan modal. Kita lihat berapa dulu utangnya di dalam persamaan dasar akuntansi tadi ya. Kita lihat. Nah, utangnya jumlah akhirnya yaitu 8 juta rupiah. Kita pindahkan ke dalam neracanya di pasifa. Nah, utangnya 8 juta rupiah. Di sini salah ya, ini modal akhir. Nah, di sini kita cek dulu ya, modal akhir ini itu berapa di dalam laporan perubahan modal. Nih, modal akhirnya yaitu 161.400.000 rupiah. Kemudian kita pindahkan ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan pasifanya sebesar 169.400.000 rupiah. Rp169.400.000. Nah, ternyata sama ya guys, antara aktiva dan pasifa itu hasilnya sama-sama 169.400.000 rupiah. Ini hasilnya memang harus sama. Kalau misalnya beda, maka ada yang salah dalam pencatatannya. Oke. Ternyata kita sudah menyelesaikan 3 laporan keuangan. Yang pertama tadi laporan laba rugi, dan yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga neraca. Oke, baiklah. Terima kasih. Ini penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.